Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Tasya Kisti dari kelas D3MP 4704 dengan NIM 607042300065. Di sini saya akan membahas extraordinary crimes yang ada di Indonesia. Menurut Stuart Ford, extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional. Extraordinary crimes juga bisa mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Adapun permasalahan yang akan saya bahas di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya kejahatan serius seperti korupsi dan juga perdagangan narkotika. Yang kedua, bagaimana extraordinary crime seperti korupsi atau terorisme dapat menjadi dampak signifikan pada keamanan dan stabilitas suatu negara. Yang ketiga, bagaimana globalisasi ekonomi dapat mempengaruhi pola kejahatan serius, terutama dalam hal pencucian uang dan juga pergerakan modal ilegal. Pembahasan yang pertama, dampak ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat. Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan antara kelompok sosial dapat menciptakan ketidakpuasan yang mendalam dalam masyarakat. Selain itu, krisis ekonomi seperti resesi dapat menyebabkan pengangguran dan menurunnya tingkat kesejahteraan. Hal ini dapat memunculkan ketidakpuasan sosial dan bahkan ketegangan yang lebih besar dalam masyarakat. Selain itu, korupsi juga memperbesar kesenjangan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan sosial. Pembahasan yang kedua, extraordinary crime seperti korupsi dan terorisme dapat memiliki dampak signifikan pada keamanan dan stabilitas suatu negara. Yang pertama, kejahatan luar biasa menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dapat mengancam kemajuan sosial dan ekonomi serta stabilitas suatu negara. Yang kedua, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi. Yang ketiga, kejahatan luar biasa menyebabkan dampak ekonomi yang negatif seperti penurunan investasi, kenaikan biaya keamanan, dan pengurangan produktivitas. Yang keempat, kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme sering melibatkan penyalahgunaan hak asasi manusia dan menjadi ancaman bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat. Pembahasan yang ketiga, dampak globalisasi pada peningkatan kejahatan pencucian uang dan penipuan online. Globalisasi ekonomi dapat berdampak pada pola kejahatan serius, terutama dalam hal pencucian uang dan pergerakan modal ilegal. Kegiatan perdagangan internasional dan sistem keuangan internasional yang semakin terintegrasi dalam era globalisasi memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya di berbagai negara. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan secara internasional, seperti pencurian data dan penipuan online. Rekomendasi dari meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui reformasi sistem peradilan dan penegakan hukum. Yang pertama, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum untuk memastikan keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Yang kedua, kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif harus diperkenalkan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang ketiga, pemerintah harus meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan keadilan hukum dan kapasitas penyelamatan dan pencegahan. Yang keempat, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus efektif untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Dan yang terakhir, pendekatan yang seimbang antara hukum dan upaya pencegahan kejahatan harus diterapkan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu rasa aman dan kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian materi tentang extraordinary crimes yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.